pemirsa, masih kembali lagi hanya di Call Me Mel. Kring kring. Hello. Yuk, sebelum kita seru-seruan, seperti biasa karena lagi heboh nih masalah vaksin ya. Banyak orang yang juga masih, aduh vaksin gak ya? Masih ada yang, oh gue mah pasti langsung vaksin. Ada yang gimana nih vaksin, sebenarnya seperti apa sih? Yuk kita langsung ngobrol-ngobrol bersama dengan seorang dokter yang tentunya punya kompetensi untuk bisa menjawab semua hal seputar vaksin. Sama-sama silakan Iksan Akbar. Dokter Fajri. Halo, selamat malam dokter. Apa kabar? Silakan dokter. Hai dok, selamat malam. Halo, malam. Sehat ya dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. ya, Oke dok. Ya ini kan lagi heboh mas seputar vaksin nih dok ya. Vaksinasi pertama di Indonesia tentunya sudah dilakukan oleh Pak Jokowi dan juga beberapa teman-teman influencer dan juga public figure ya betul. dokter ya. Ya. Dan sebenarnya gimana sih perkembangannya vaksin ini sampai sekarang ini kan sebenarnya tidak semua warga negara Indonesia bisa dapat nih dok. Belum Ya kan karena Belum, kapasitas dari vaksin itu sendiri dok. Tapi menurut pandangan dokter sendiri nih supaya ini kita bisa yakin nih kalau memang udah harus dapat jatahnya, oke siap untuk divaksin. Jadi pertama-tama vaksin memang sedang uji klinis fase 3 di Bandung. Ya. Jadi kemarin interim report atau 3 bulan, kan harusnya 6 bulan ini uji klinis fase 3-nya nih. Jadi bulan ketiga atau interimnya udah keluar, kita tunggu hasilnya lebih lanjut. Tapi udah di ACC nih, hasilnya keluar 65% efekasinya katanya. Tapi memang yang baru datang itu 3 juta dulu. 3 juta vaksin. Untuk nakes, terutama dulu nakes. Nanti setelah nakes nih sekian belas juta, baru nanti publik. Jadi orang-orang yang bekerja di sektor publik dan lansia, gitu, lansia. Habis itu baru bulan April ke sana, baru nanti tahap selanjutnya masyarakat umum, baru nanti gitu. Jadi masih menunggu. Jadi masih menunggu ya, sekarang adalah untuk si nakes-nakes dulu. Dan semuanya kalau sepengetahuan saya menunggu SMS ya? Ya. Undangan ya? Udah lagi di data sih sekarang. Udah mulai, besok saya disuntik. Besok dokter Besok disuntik nih? pagi. Wow. Apa perasaan dokter malam ini besok disuntik Jujur vaksin? dok, apa nih kan sebagai Biasa nakes aja. Yang penting kan kita istirahat cukup, makan minum tidur cukup, udah aman, nggak gimana-gimana, biasa aja. tidak akan ada efek apa yang ditakutin oleh masyarakat gitu. Saya udah kayak, baca dok? full papernya, nggak ada, tidak ada yang terlalu berbahaya, nggak ada. Kan kalau yang lain kan ada tuh aneh-aneh. Kalau yang Sinovac ini relatif itu reaksinya aman, ringan lah. Tapi apa? Oke, kan tadi dokter bilang ada kata-kata relatif aman. Berarti biasanya setelah itu kita rasanya apa dok? Kan kadang-kadang habis divaksin kan suka anget gitu ya. Iya. Ada misalnya nih, yang dilaporkan dan teman-teman saya juga udah, itu nyeri misalnya, wajar dong disuntik dulu. Kemudian pegel-pegel ada. Beberapa orang lemes juga mbak. Oh oke. Lemes. Terus kemarin kan di berita juga Menkes lemes habis divaksin tuh. Iya. Juga. Terus habis itu paling yang menggigil itu biasa gitu. Artinya tubuh kita bekerja. Lagi bikin imunitasnya lagi tumbuh nih, lagi bikin antibodi. Kalau kita lagi demam, kan kita disuntikin benda asing. Supaya kita terbentuk pertahanan tubuh kita. Gitu. Oke, ngomongin soal efek samping yang dirasakan pada saat divaksinasi. Ada nggak sih persyaratannya dokter dari program vaksinasi ini? Misalnya, kan kita sudah tahu ya, mungkin ada yang belum baca nih pemirsa bahwa yang lansia di atas 60 tuh nggak perlu. Para penyintas juga nggak perlu. Terus juga apa lagi? Jadi para penyintas memang tidak diprioritaskan saat ini. Oke. Karena ceritanya dia udah punya kekebalan. Nanti dulu deh yang belum dulu itu satu. Kemudian yang kedua, orang-orang yang punya komorbid. Sakit, misalnya sakit jantung koroner, gagal jantung misalnya, sakit ginjal, autoimun misalnya. Itu belum, nanti dulu. Lansia juga nanti dulu. Anak-anak, ibu hamil, orang menyusui, orang akan hamil, nanti dulu. Gitu. Jadi yang diutamakan tadi yang disebutkan, di luar dari yang disebutkan dokter tadi ya dok. Gitu. Karena trialnya memang pada orang sehat, usianya 18 sampai 59 tahun. Oke. Di orang-orang yang mau di trial itu ada tesnya dulu nggak sih dok? Tes alergi atau apa kali gitu? Takutnya nggak cocok sama vaksinnya gitu dok? Alergi itu setiap kita disuntikan zat apapun dari luar tubuh kita, vitamin atau obat atau vaksin, pasti ada kemungkinan alergi itu ada, tapi mungkin kecil. Kalau yang di luar aja nih yang udah ada reaksi alerginya tuh yang merek itu di luar dari Amerika gitu ya, itu ada resikonya 11 banding 1 juta. Itu jauh lebih kecil dibandingkan reaksi alergi penisilin, 1 banding 5.000 atau 1 banding 10.000. Jadi memang ada, kita nggak bisa bilang wah pasti aman 100%, enggak. Mungkin ada tapi kecil. Makanya pas disuntik setengah jam kita disuruh nunggu dulu di situ. Ngelihat reaksinya. Lihat reaksinya bagaimana. Ada nggak reaksi yang berbahayanya? Namanya reaksi anafilaktik, itu yang berat. Tapi ya kecil lah. Oke dok, sejauh ini
teman-teman nakes yang udah pernah disuntik, ada nggak reaksi yang paling terberat tuh apa? Belum ada dilaporkan. Paling cuman tadi cuma nyeri pegel-pegel gitu aja. Belum ada yang berat banget itu belum ada sih. Iya, Tapi memang menurut penelitian ada yang sampai diare, nyeri perut ada. Cuman tidak ada yang sampai ngancam nyawa enggak. Oke. Jauh ini enggak. Jadi mirip COVID ya dok, simptomnya ya, diare, nyeri-nyeri, terus demam, mirip-mirip Angkanya dong. kecil, di bawah 1%. Di bawah 1%. Di bawah 1%. Ya, oke. Jadi tapi pada intinya sekali lagi pemirsa pada saat mungkin nanti kalau Anda mendapatkan jatah divaksin nih, terus tiba-tiba ya dok, besoknya atau setengah jam, beberapa jam setelah divaksin, ngerasa kayak nyeri di bagian tempat vaksin, terus badannya mulai agak sumeng-sumeng. Itu sebetulnya hal yang justru baik ya dok, karena baik. badan kita sedang membentuk imunitas terhadap si penyakit-penyakit atau virus-virus ini. Betul, makanya buat pemirsa juga kalau misalnya memang jangan hanya dibayang-bayangin sama ketakutan tapi tidak membekali dengan informasi atau informasinya yang salah. Kalau kata presiden dari salah satu negara kalau divaksin jadi buaya dok. Padahal kan emang udah buaya darat saya. Sama aja Gitu. ya. Oke dok, vaksin ini bisa memberikan antibodi untuk berapa lama dok? Jadi gini, vaksin misalnya disuntikan hari 0, lalu disuntik lagi dosis kedua hari ke-14. Setelah itu muncul ya di papernya di Lancet ya, 14 hari kemudian itu bisa muncul antibodinya. Tapi tergantung orang, bisa aja lebih lama, kan respon orang kan beda-beda gitu. Kemudian sampai berapa lama dia bisa bertahan, kita belum tahu antibodi yang timbul tersebut. Tapi apakah habis vaksin bisa kemana aja tanpa masker? Nggak bisa, karena kita nggak tahu. Vaksin ini tidak didesain untuk mencegah kita terinfeksi, tidak. Tapi didesain untuk apa dok? Mencegah kalau kita sakit nih ketularan, nggak berat sakitnya. Supaya misalnya ringan-ringan aja lah, kalau kena COVID ringan lah gitu. Supaya Jadi, rumah sakit nggak numpuk gitu. Ya. Lah buat orang yang OTG gimana? Makanya trialnya ini tidak mengukur orang ini tidak tidak tertular sama sekali, itu bukan. Makanya tetap harus pakai masker habis itu. Iya. Walaupun sakit tetap masih bisa nularin. Kagak ngaruh ya jadinya guys ya, begitu. Gue udah punya kekebalan, udah punya proteksi, nggak bisa. Nggak bisa. Tetap prokes harus tetap nggak boleh kendor, ya dok ya. Sampai lampu hijau. Lampu hijau? Lampu hijaunya kapan? Ketika angkanya udah mulai turun. Herd immunity mulai kebentuk. Kan minimal 15 bulan, ada ahli bilang 2 tahun, ya masih lama lah. Intinya Dok, sabar. tapi kemarin aku seneng loh, kalau nggak salah makanya aku nanya dokter ya, kemarin kalau nggak salah sempat dengar di radio, katanya kemarin kita sempat kan rekor tuh dok, rekor meledak satu hari banyak banget yang kena kan COVID. 14.000. Tapi kemarin katanya rekor juga, yang sembuh COVID juga terbanyak katanya kemarin itu, bener nggak sih dok? Yang bounce back sembuh lagi itu banyak banget. Karena memang 80% orang sakit COVID itu sembuh, 2% yang kritis sampai meninggal. 3% ya berat lah gitu, 10% ini ringan, sedang gitu. Jadi yang di rumah sakit ini sedang sampai berat. Jadi emang 80% memang sembuh ya gitu. Tapi kan kita nggak tahu bagian kalau kita sakit kita yang di titik yang mana. Betul. Oke, pesan dari dokter mungkin buat pemirsa Call Me Mel yang sampai detik ini saat nonton, apa yang dokter utarakan tadi masih nggak percaya, bohong gitu. Coba mau pesan apa dok? Gitu loh, masih parno gitu misalnya. Jadi nomor 1, kita harus sabar dulu, sabar gitu. Jadi ini kan musibah buat semua orang. Kemudian yang kedua, dengerin, cari informasi dari sumber yang kredibel, gitu, dari acara ini, gitu, jelas gitu. Kemudian yang ketiga, kalau kita misalnya nih menolak untuk divaksin, itu adalah hak, tapi nggak usah ngajak-ngajak orang, gitu. Betul. Artinya it's a personal choice, nggak usah repot-repot mempublikasikan, apalagi sampai menginfluence orang lain. Betul. Dan kalau udah divaksin tetap 3M, 5M, 7M. Jangan party-party. Kalau mau party jangan foto, jangan ketahuan gitu ya. Ya jangan juga lah. Kan seperti dokter bilang, walau-walam takutnya ya. Kita kena maksudnya yang berat ya dok. Kita takutin ya dok ya. Oke. Dok, anything else you wanna share dok? Untuk semua orang yang sebentar lagi mungkin akan mendapatkan vaksin. Atau yang mungkin juga tidak akan dapat vaksin supaya tetap berjaga-jaga dok? Jadi vaksin ini butuh proses, herd immunity butuh proses. Jadi tetap 5M dan tetap sabar. Banyak doa deh sekarang nih. Harus dong. Kalau kemarin kata Aderai, imun, iman, aman. Imun, iman, aman. 3I plus 5M sama dengan X, Y. Duh, matematika. Dok, sehat selalu ya dok. Dok, makasih ya dok ya. Semoga benar-benar ini pandemi COVID-19 boleh segera berakhir ya teman-teman. Protokol kesehatan sekali lagi jangan kendor. Karena ini semua bikin puspa banget deh. Puspa apose, kokondao. Elma, nama Rina Akikuk. Eka mawar panggil Ye Elma. Ya sutra deh Elmo. Eka mawar tanjakan sama doktrin. Dokter. Brainwash dong kalau doktrin. Dokter, Akika boleh lebo di vaksin tinta. Terjemahin. Ngerti nggak dok? Ini ada di sekolah kedokteran nggak dok? Ini ada. Oke. Ngerti nggak?
Dikit-dikit. Oke, apa artinya tadi, Dok? Boleh divaksin apa enggak? Oh. Tunggu. Berarti Emang Yai boleh divaksin? Yai kan sutra tubang. Hey, Sutra Tubang alias udah tua. Dokter, Akika ABG kan? Anak baru gede. Akika baru gocap. Boleh lebo? Boleh, masih 35 boleh kok. 35. 35, luar biasa. Berarti kan- Wow, dokter. Ternyata dokter juga lancar ya bahasa-bahasa gaul ya. Betul. Berarti tandanya satu, ada bakat tinggal dikembangkan. Oke, jangan kemana-mana, kita masih akan seru-seruan bahasa-bahasa gaul zaman sekarang. Tetap di Kami Mel. Kring, kring. Hello.